Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta Andika, mana Andika? Ya. Baik, Andika yang ngantai silakan berdiri dan kita berdoa. Ayo Andika. Ibu Guru, Bapak semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu absen kehadiran kalian hari ini. Alexander Arkian, Hadir Ibu. Amelia, ada Bu. Andika, Ada Ibu. Aurel, Axel, Sakit. Axel di mana? Sakit? Ibu. Beatrice, Ada Ibu. Derni, oke, Lenggu, Ada Ibu. Ermelinda, Ada Ibu. baik, Febrianus, sakit, Ya Ibu. Vincentia, izin, Frank Sander, Izin. oke, baik, Christianus Rebecca, Ada Ibu. oke, Lucia Era, Ada Ibu. oke, Maria Magdalena, Izin. Maria Kristiani Fernandez, Martina, oh ya, kamar mandi ya tadi, Maria Vincentia Fernandez, Melchior Kapur, Izin. Muhammad Ramadan, Petrus Edo, oke, pertandingan, Rizky mana Rizky? Seleksi juga ya, Rivaldi, Seleksi. Tarsisius Seso, Kande, Flaviana, Ada Ibu. Pak Ode, Yosef Lau, Julius Nana, Juaniati, oke, baik. Jadi ada banyak yang mengikuti pertandingan dan juga banyak juga yang hadir. Saya berterima kasih. Baik, hari ini Ibu akan membahas mengenai siklus hidrologi atau kalian biasa kenal dengan namanya siklus air, ya, siklus air. Sebelum Ibu membahas mengenai apa sih itu siklus hidrologi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi mengenai apa sih itu siklus hidrologi. Jadi tujuan pembelajaran ini agar kamu tahu, Anissa, bagaimana supaya kalian tahu bagaimana apa sih itu pengertian, apa sih arti dari siklus hidrologi. Yang kedua, melalui pengamatan video tersebut, nanti sebentar videonya saya Ibu berikan nonton untuk kalian ya. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan 3 siklus. Jadi baik, ada 3 jenis, 3 siklus yang akan saya bahas bersama kalian di dalam siklus hidrologi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan juga siklus hidrologi panjang melalui membuat poster yang Ibu sudah sediakan kalian, kertas karton yang ada di depan sini. Jadi tujuan pembelajaran ini agar kalian dapat dalam kegiatan belajar kita mencapai ketiga tujuan pembelajaran ini. Baik, ada pun model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu model problem basic learning, yaitu ada bahasa singkat dengan PBL. Ya, tahu tidak PBL itu apa? Problem basic learning ya. Jadi memecahkan
karena debu awan berat menurut Kembar karena awannya berat. Yang ketiga Karena penguapan. karena ada penguapan. Baik, itu 3 jawaban yang baik sekali dari ketiga kawan-kawan kalian. Jadi dalam materi ini yang sebentar saya akan bahaskan melalui pengamatan video. Yang kedua, apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri terjadinya hujan? Mendung. Mendung. Ya toh? Pastinya kalau kita namanya ciri-ciri hujan, namanya mendung. Kalau saya bilang tidak selamanya mendung itu hujan, ya toh? Itu yang akan kita pelajari di dalam siklus hidrologi. Baik, Ibu akan memberikan menayangkan video agar kalian tahu bagaimana terjadinya hujan tersebut. Baik, amati video yang akan Ibu tayangkan di depan ya. Baik, sebelum Ibu amati, sebelum Ibu memberikan video pada kalian, Ibu mau memberikan kepada kalian sebuah tes. Tes yang akan kalian gunakan, yang akan kalian kerjakan melalui scan barcode yang ada di depan. Jadi sebelum Ibu memecahkan masalah kenapa terjadinya hujan, kenapa bisa adanya hujan, kalian mengerjakan dulu pretest yang ada di depan menggunakan kode QR. Silakan maju, scan barcode-nya silakan. Silakan maju. Ayo satukan dulu, ayo silakan maju. Menggunakan kode QR. Ada yang tidak bawa HP? Oke, baik. Sebentar setelah ini kalian kerjakan lagi ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian kerjakan pretest tersebut sebelum Ibu menayangkan video mengenai siklus hidrologi. Bisa? Cantik cantik Mbak? Oke, cantik. Oke, waktunya 5 menit ya. Jangan terlalu lama. Oke, dikerjakan pretest soal yang saya sudah berikan kepada kalian. Silakan. Sudah? Bisa? Oke, 5 menit. Waktunya lagi 3 menit ya. Ayo, oke. Baik. Sudah? Oke, baik. Waktunya habis. Pretest ini akan Ibu periksa setelah kalian mengerjakan LKPD-nya. Baik, Ibu akan menayangkan video. Ibu akan menayangkan video pembelajaran untuk kalian lihat bagaimana bisa terjadinya hujan. Simak video yang ada di depan ini. Tidak
baik padat, cair, atau tidak, dan air akan berpindah ke tempat. Ketika mengalami berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda ini, air mempengaruhi bentuk ini. Tahu nggak sebagian besar permukaan bumi dan permukaan bumi itu terdiri dari air loh. Manusia sendiri hampir 60%-nya terdiri dari air. Air jadi salah satu konsumsi dari kehidupan. Air menyebabkan air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus berbadan. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Evaporasi. Evaporasi adalah terjadi jika awan berpindah ke wilayah yang suhunya sangat dingin, seperti tingkat pegunungan yang sangat tinggi atau pada titik daerah subtropis. Akibatnya terbentuklah kristal es dan kemudian turun dalam salju. Setelah semua proses tersebut terjadi, siklus air akan kembali lagi ke tahap awal dan berulang secara terus-menerus. Ada fakta kecil buat kalian semua. Kalau air yang paling banyak menguap adalah ke laut, kenapa air hujan tidak asin ya? Ada yang bisa enggak? Karena satu waktu dia berpikir. Gampang kok jawabannya. Air hujan tidak asin karena tidak ada garamnya. Hujan ketika proses evaporasi, cuma air laut saja yang menguap. Sedangkan garam-garamnya tidak bisa menguap. Karena itu, air hujan jadi tidak asin. Air hujan malah semakin aman karena bereaksi dengan gas-gas yang ada di atmosfer, misalnya dari karbon dioksida, nitrogen oksida, atau sulfur oksida. Setelah paham tentang siklus air, apa saja sih manfaat dari air? Peran air dalam kehidupan manusia sangat penting. Misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak dan mencuci, irigasi, lahan untuk tambang dan perikanan, sebagai pembangkit energi listrik, jalur transportasi antar pulau, dan sarana olahraga serta pariwisata. Karena manfaat air yang begitu banyak, kita harus selalu menjaga kualitas air supaya bisa digunakan. Sayangnya, beberapa aktivitas manusia malah seperti pada kalian. Apa yang kalian tangkap, apa yang kalian pelajari dari video tersebut? Ada yang bisa? Kalau tidak semua daerah punya. Oke, kalau semua daerah tidak hujannya tidak turun bersama-sama, kita tepuk tangan untuk kawan kalian. Oke, yang kedua siapa? Oke, Siklus air itu. siklus air bagaimana? Itu kayak dari awal pembentukan air ya, mungkin dari laut, terus nanti dia penguapan, kemudian turun lagi ke laut, kayak terus secara berulang gitu. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk Amel. Oke, baik. Yang kedua dari kedua kawan kalian memberitahukan bahwa dari video yang sudah ibu paparkan di depan terjadinya proses hujan. Bahwa yang pertama terjadinya evaporasi, adanya penguapan, ya tak? Tadi kamu lihat videonya tak? Ya. Ada evaporasi, adanya penguapan, ada namanya kondensasi, yaitu penggumpalan awan hitam dari hasil evaporasi di udara, dan yang ketiga tadi presipitasi. Tutaran kalian ataupun menurut bersebelahan kalian ya. Bisa lihat di depan kelompoknya ini sudah bagi? Sudah. Oke, baik. Silakan
Oke, baik. Baik, kelompok Santa, kelompok 2 akan membuat poster mengenai siklus pendek. Sedangkan kelompok Amel, kelompok 1 akan membuat poster tinggal di kuat. Terus dulu. Jangan seperti anak SD, cara gambarnya. Tapi kamu gambar pasti lebih menarik karena kamu terus panjang. Bagaimana? Sudah? Andika sudah? Oke. Waktunya 2 menit lagi sudah selesai. Kasih ke mama ini. Kan aku nyebut barang. Begini kamu. Siklus sudah selesai. Siklus sedang akan mempresentasikan hasil kerja poster mereka. Silakan dulu.
tentang proses penilaian siklus sedang. Dan teman saya berikan kesempatan untuk teman saya Amel untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan proses siklus hidrologi sedang. Jadi, proses pertama yakni evaporasi, yaitu penguapan air laut yang diakibatkan dari panasnya matahari. Uapan tersebut akan berkumpul menjadi awan yang disebut dengan kondensasi. Kemudian awan ditiup oleh angin, naiknya permukaan awan ke daratan disebut adveksi. Beratnya awan akibat perkumpulan air yang banyak mengakibatkan awan menjadi hitam. Kita bisa kelompok saudara menjelaskan apa itu adveksi. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh siklus hidrologi pendek. Pertanyaan sangat bagus. Jadi di sini saya akan menjawab. Proses adveksi merupakan proses di mana awan yang setelah evaporasi atau kondensasi berpindah tempat dari laut menuju ke daratan. Itu proses yang dibantu oleh adanya angin, sehingga awan tersebut bisa turun hujan di bagian daratan itu. Oke, baik, kita tepuk tangan. Siklus hidropendek. Oke, untuk kelompok siklus hidropendek. Silakan waktu dan kesempatan diberikan untuk siklus hidrologi. Presipitasi akan terjadi dalam dua bentuk, yaitu bentuk air hujan dan bentuk salju. Presipitasi pada daratan yang lebih rendah akan terjadi dalam bentuk air hujan karena suhu dan tekanannya lebih rendah. Sedangkan presipitasi yang terjadi di daratan yang tinggi akan jatuh dalam bentuk salju atau hujan es karena tekanan suhu dan angin yang dimiliki lebih tinggi. Setelah itu akan terjadi yang namanya runoff atau reservoirasi, yaitu aliran air yang datang dari gunung kemudian jatuh ke daratan yang lebih rendah yang membentuk sungai atau danau. Setelah itu akan terjadi infiltrasi, yaitu penyerapan air yang terjadi akibat es dan gas yang ada di gunung mencair dan menyerap ke sana. Infiltrasi ini pada akhirnya akan kembali bersamaan dengan runoff dan perkolasi. Dan siklus hidrologi panjang akan berulang kembali. Ini penjelasan dari kelompok kami. Saya memberi kesempatan kepada Ansul untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah siklus air akan selalu terjadi, yang menjadi salah satu siklus penting di bumi. Siklus ini terdiri dari 3 tahap penting, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Pada siklus hidrologi panjang, air akan berubah dari cair, gas, dan padat pada setiap tahap perubahannya. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Mungkin ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon untuk menambahkan apa yang kurang. Baik, silakan. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Mau menambahkan? Tidak masalah, ayo. Silakan, siapa dari kelompok siklus pendek mungkin, siklus sedang, atau sudah pas semua penjelasan dari kita? Kita lagi mengalami nih. Kira-kira air laut yang turun, kita bisa tahu evaporasi itu apa. Jadi sudah dijelaskan. Evaporasi bukan hanya terjadi penguapan di air laut saja. Sungai bisa terjadinya penguapan, danau
juga bisa terjadinya penguapan. Ya, bukan hanya tadi kita menjelaskan evaporasi hanya terjadinya penguapan di air laut, ya kan? Penguapan juga bisa terjadi dari tumbuhan. Ya, penguapan juga bisa terjadinya tumbuhan. Seperti kalau kamu alami malam hari, paginya kalian bangun tiba-tiba ada embun di atas daun. Itu terjadinya penguapan. Ya, itu terjadinya penguapan. Ya, baik ya, bisa paham ya? Jadi ketiga siklus tersebut sering berulang-ulang terjadi. Ya, sebuah siklus tersebut akan kembali lagi ke tanah, dan juga akan mengalami penguapan. Itu semua akan mengalami siklus, itu namanya semua siklus hidrologi. Baik, Ibu rasa hari ini kalian semua paham? Apakah ketiga tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini? Iya. Ya. Ketiga tujuan pembelajaran kita tercapai. Yang pertama mengenai pengertian dari siklus hidrologi. Yang ketiga jenis siklus hidrologi. Dan yang keempat dan yang ketiga kalian membuat poster mengenai siklus hidrologi. Ketiga poster kalian, Ibu akan mengambil nilai dengan hasil pretest kalian. Baik, mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita menutupi kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Sudah Ibu. Pas? Pas? Kalau masih benar, punya syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan bimbinganmu yang disediakan dari awal kebenaran dan kebenaran. Tuhan kami perkenalkan kami yang sendiri yang Tuhan beri. Kami Tuhan dan kita dalam Yesus dan Amin. Ya. Beli salam. Terima kasih Bu. Beli salam. Bro, sudah di mana, Bro? Balik-balik ke sana.